1. Jelaskan pengertian memelihara lisan. Memelihara lisan adalah upaya untuk mencegah dan meningkatkan kemampuan berbicara serta komunikasi lisan. Ini mencangkup penggunaan bahasa yang baik dan benar, pengucapan yang jelas, serta keterampilan dalam menyampaikan informasi dan ide secara efektif. Selain itu, memelihara lisan juga melibatkan kemampuan mendengarkan dan berinteraksi dengan baik sehingga komunikasi antar individu berjalan lancar dan konstruktif. Tuliskan dalil tentang perintah memelihara lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa ayya yakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ya ayyakuna khairum minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisa lismul fusuku ba'da iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan lupa pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela atau satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. 3. Sebutkan dan jelaskan manfaat memelihara lisan. 1. Menghindari konflik dan pertengkaran, yaitu dengan menjaga lisan, seseorang dapat menghindari ucapan dan yang menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. 2. Meningkatkan kualitas hubungan sosial, yaitu ucapan yang bijak dan sopan dapat membuat hubungan sosial menjadi lebih baik. 3. Meningkatkan kebijaksanaan dan pengendalian diri, yaitu memelihara lisan mengajarkan seseorang untuk lebih berhati-hati dan bijaksana dalam mengekspresikan pendapat atau perasaannya. 4. Mendapatkan kepercayaan orang lain, yaitu orang yang mampu menjaga ucapannya cenderung lebih dipercaya, terutama dalam situasi di mana kejujuran dan kebijaksanaan dalam berkomunikasi sangat penting. 5. Menghindari penyesalan di masa depan, yaitu ucapan yang tergesa-gesa atau tanpa pertimbangan seringkali menimbulkan penyesalan. Dengan menjaga lisan, seseorang dapat menghindari mengatakan hal-hal yang bisa merugikan dirinya di masa depan. 6. Menjaga hati dan pikiran tetap tenang, yaitu dengan tidak berbicara hal-hal yang negatif atau tidak perlu. Seseorang dapat menjaga ketenangan pikiran dan hati. Berbicara yang baik dan positif juga mempengaruhi suasana hati serta mentalitas. 4. Akibat tidak menjaga lisan bisa sangat merugikan, antara lain 1. Salah paham, ucapan yang tidak tepat dan dapat menimbulkan kebingungan dan konflik. 2. Perselisihan, kata-kata yang menyakiti dapat memicu pertikaian antara individu atau kelompok. 3. Kehilangan kepercayaan, jika seseorang sering berbicara tanpa pertimbangan, orang lain mungkin kehilangan kepercayaan padanya. 4. Reputasi buruk, ucapan negatif dapat merusak citra seseorang di mata orang lain. 5. Penyesalan, kata-kata yang terlontar kadang sulit untuk diperbaiki, menyebabkan penyesalan mendalam. 5. Beberapa contoh perilaku sosok yang selalu memelihara lisan. 1. Menggunakan bahasa yang baik.
selalu berbicara dengan tata bahasa yang benar dan pilih kata yang tepat. 2. Pendengar yang baik, memberikan perhatian penuh saat orang lain berbicara dan tidak menyela. 3. Memberikan umpan balik positif, menggunakan pujian dan dukungan saat berkomunikasi, menciptakan suasana yang nyaman. 4. Bersikap sopan dan hormat, menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda, serta berbicara dengan sopan. 5. Menghindari pembicaraan negatif, tidak terlibat dalam gosip atau pembicara yang merugikan orang lain. 6. Menggunakan materi yang dibicarakan, menyiapkan diri sebelum berbicara di depan umum agar informasi yang disampaikan akurat dan jelas. Jelaskan cara agar terhindar dari perkataan buruk. Untuk menghindari perkataan buruk, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. 1. Berpikir sebelum berbicara. Sebelum mengucapkan sesuatu, pikirkan apakah perkataan tersebut bermanfaat, baik, dan tidak menyakiti orang lain. Memiliki kesadaran dalam berbicara dapat membantu menghindari perkataan yang negatif. 2. Kendalikan emosi. Perkataan buruk seringkali keluar saat seseorang sedang marah atau emosi. Belajar mengendalikan emosi seperti dengan menarik napas dalam atau mengambil waktu untuk tenang dapat mencegah ucapan yang tidak baik. 3. Latih kesabaran dan toleransi. Memiliki kesabaran dan sikap toleran terhadap perbedaan pendapat atau situasi yang sulit dapat membantu menghindari reaksi negatif atau kata-kata yang kasar. 4. Perbanyak mendengar. Mendengarkan dengan penuh perhatian membuat kita lebih peka terhadap perasaan orang lain dan mengurangi kemungkinan berbicara tanpa berpikir panjang. 5. Perbaiki lingkungan. Lingkungan yang sering menggunakan bahasa negatif atau kasar bisa mempengaruhi cara bicara kita. Bergaul dengan orang yang memiliki kebiasaan berbicara positif dan sopan bisa membantu kita terhindar dari perkataan buruk. 6. Sebutkan macam-macam memelihara lisan menurut Islam. Pertama, menghindari ghibah. Tidak membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Kedua, menghindari fitnah. Tidak menyebarkan berita atau informasi yang menyesatkan tentang orang lain. Ketiga, berbicara dengan baik, menggunakan kata-kata yang sopan dan menyenangkan. Keempat, berkata jujur, selalu mengutamakan kebenaran dalam ucapan. Kelima, menghindari ucapan kasar. Tidak menggunakan kata-kata yang menyakiti atau merendahkan orang lain. Keenam, bersikap bijak, mempertimbangkan waktu dan konteks sebelum berbicara. Ketujuh, berdoa untuk kebaikan, memohon kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk berbicara yang baik dan terhindar dari ucapan yang buruk.